Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alladhi khalaqal khalqa biqudratih, wa nayyarahum bisyari'atih, wa arsyadahum bi ahkamih, wa atahum birahmatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walidzalika ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kali pertama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah kirimkan nikmatnya yang luar biasa yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka laku dan kata sudah sepantasnya adalah ekspresi dan manifestasi kita mensyukuri nikmat itu. Selanjutnya salawat salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nikmat yang juga kita rasakan sebagai bagian dari inspirasi keislaman dan keimanan kita. Maka sungguh aneh apabila kita sebagai seorang muslim dan mukmin tidak mensyukuri hadir dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bukti nyata kesyukuran kita dengan diutus dan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita perbanyak sholawat, kita ihya'us sunnah, kita jaga nama baik beliau dan keluarganya, dan tentu kita perjuangkan sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan tentu kepada para jamaah Jumat sekalian untuk selalu bertakwa. Kata Ibrahim As-Sawi dalam penjelasannya di kitab Minhajus Sawi ma huwa taqwa, at-taqwa huwa al-khaufu bil jalil wa al-amalu bit tanzil wal isti'dadu bi yaumir rakhil wa ar-ridha bil qalil. Ketakwaan kita bisa diukur dengan indikator pertama. Kita hanya memiliki rasa ketakutan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Satu-satunya zat yang kita tempatkan sebagai ilah dan sesembahan yang tidak ada ketakutan kehidupan kita di dunia ini kecuali atas murkanya, atas ketidakridhoannya. Yang kedua, takwa ketika kita al-amalu bit tanzil memiliki makna sebagaimana definisi takwa yang sering kita dengarkan. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mentaati apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, takwa adalah ketika kita menempatkan tujuan akhir kehidupan kita bukan semata-mata di dunia, tetapi tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan abadi, yakni akhirat. Dan yang terakhir, takwa manakala kita
mensikapi hidup ini dengan penuh keikhlasan atas apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Mungkin keluarga kita, mungkin organisasi kita, mungkin juga tempat kita sekarang ini sedang mengkaji ilmu. Semua tidak terlepas dari apa yang Allah tetapkan. Bahkan daun yang terjatuh pun di alam semesta ini dalam keadaan gelap gulita tidak terlepas dari kehendak dan juga pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kesempatan Jumat kali ini perkenankan saya untuk mengingat kembali bersama dengan jamaah bahwa hadirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah utusan yang tidak bisa kita contoh. Beliau adalah sosok yang membumi. Kata dan laku beliau tidak pernah pecah kongsi, sehingga beliau menjadi panutan tidak hanya bagi kita umat Islam, melainkan umat manusia, bahkan makhluk hidup. Faham betul siapa, kualitas seperti apa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila orang-orang orientalis menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh pertama yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan di dunia ini, adalah bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paripurna yang bisa kita contoh kata dan perilakunya. Kehidupan kesehariannya bukanlah sesuatu yang utopis, bukanlah sesuatu yang idealis yang kemudian kita tidak mampu untuk mengikutinya. Namun tentu sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing berupaya untuk terus mencontoh teladan junjungan kita semua Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendapatkan klaim mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Tentu firman Allah di atas bisa kita telaah, sekaligus bisa kita renungkan bahwa ternyata telah hadir di muka bumi ini sesosok manusia yang kita bisa melatih diri untuk berupaya sedekat mungkin dengan sifat-sifat dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upaya ini tentu membutuhkan kesungguhan, sebuah azam yang kuat, proses yang tidak mudah, dan tentu saja halangan dan rintangan yang terus akan dihadapi. Namun demikian bukan mustahil kita menjadi orang-orang yang dekat dengan karakter beliau. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa yang tercantum di dalam Al-Quran adalah akhlak beliau. Sejak ketika kita melafalkan bacaan Quran surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas adalah deskripsi kehidupan beliau sehari-hari. Sehingga ketika kita nyatakan bahwa Rasulullah adalah Quran yang berjalan, Rasulullah adalah Quran yang hidup, yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati,
yang bisa kita fahami. Bahkan dengan kesungguhan hati kita semua berusaha untuk berperi kehidupan sebagaimana beliau. Dalam salah satu hadis yang cukup panjang, riwayat Sa'ad bin Hisham bin Amir berkata, "Ya ummal mu'minin, ambi'ni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Qalat, "Alasta taqra'ul Qur'an?" Qultu, "Bala." Qalat, "Fa inna khuluqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kanal Qur'an." Ila akhiril hadis. Pernyataan ini menegaskan bahwa entitas Al-Quran sesungguhnya adalah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim pada jilid ketiga di hadis yang ke-268 memaknai dan mentakwilkan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Ia senantiasa berdiri pada batasan-batasan Al-Quran. Apakah itu kewajiban? Apakah itu hal yang haram? Apakah itu yang mubah? Begitu juga yang makruh. Beliau juga beradab, berakhlak dengan adab dan akhlak Al-Quran. Mengambil pelajaran, perumpamaan-perumpamaan yang menjadi petunjuk hidup beliau juga dari Al-Quran. Beliau senantiasa mentadabburinya dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika kita semua sadar bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Maka dengan hadis itu kita harus yakin bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah untuk terus berusaha meniti hidayah, menjaga nikmat itu dengan bersungguh-sungguh, beruswah dan berqudwah, mempelajari dengan tekun, memahaminya dengan sungguh-sungguh tentang Al-Quran, sehingga kita bisa merasakan bahwa itulah kehidupan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai akhir khutbah pada kesempatan siang hari ini, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika kita sadar bahwa Quran menjadi petunjuk umat manusia dan kita berada di dalamnya, lebih khusus ketika Quran sebagai petunjuk orang-orang yang muttaqin, yang insya Allah kita juga ada di dalamnya, maka sesungguhnya kita telah memiliki modal, kita telah memiliki pondasi untuk kemudian kita upayakan bangunan di atas fondasi itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita fahami, itulah peri kehidupan Rasulullah. Maka ar-ruju' ilal Quran dan as-sunnah bagi umat Islam adalah keniscayaan umat ini menjadi generasi yang paling diridhoi dan paling mendapatkan pengakuan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik umat adalah zamanku. Beliau mengulang
2 atau 3 kali dalam matan hadis tersebut. Mudah-mudahan di tengah kehidupan krisis kita sekarang ini, kita semuanya diberikan kekuatan untuk terus mendekatkan diri dengan Al-Quran. Tidak cukup memahami, tidak cukup membaca, tetapi juga kita upayakan agar Al-Quran ini mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi sebuah teologi gerakan yang terus membangun peradaban. Semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum bitilawatihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga syahadat kita, salat kita, dan rangkaian rukun Islam kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita semampu mungkin untuk mendekatkan diri dalam kehidupan kita dengan perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Selanjutnya kita berdoa semoga upaya dan usaha serta ikhtiar kita dalam berperilaku ittiba kepadanya membawa kebaikan dan keberkahan bagi diri kita, keluarga, tentu agama, nusa dan bangsa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya ya rabbal alamin. Ya Ghafur ya Rahmanu ya Rahim. Ya Razzaqu ya Ghaniyun wa ya Alim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma ja'al awwala hadhan nahari salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa
wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.